Kamu tahu nggak gimana caranya bersikap dan ngobrol sama orang asing biar kamu tetap aman? Ini dia beberapa tipsnya. Apa kamu udah tahu semuanya? Nah, ceritanya kamu lagi piknik sendirian. Sesampainya di hotel, kamu langsung ngantri buat check-in. Tapi saat tiba giliranmu, mbak resepsionis yang masih amatir ini malah nyebutin nomor kamarmu keras-keras. Pasti kamu udah capek banget dan pengen cepat-cepat masuk kamar kan? Tapi untuk menjaga keamanan, kamu perlu minta kamar baru ke resepsionis. Dan kali ini, dia perlu nulis nomor kamarmu di atas kertas agar orang yang tadi ikut ngantri sama kamu nggak tahu nomor kamarmu. Sebelum memasuki kamar hotel, pastiin nggak ada orang di koridor. Langsung kunci pintu setelah kamu masuk ke dalam. Sebelum kamu tidur, jangan lupa kasih penghalang di depan pintu. Kalau ada orang yang nyoba masuk kamarmu di malam hari, dia akan jatuh dan kamu akan langsung bangun. Kalau ada orang di depan lobi nanyain kamu, apakah kamu cuma piknik sendirian? Selalu jawab, enggak, bareng teman-teman kok. Hal yang sama berlaku saat kamu naik pesawat, kereta, dan alat transportasi lain. Kamu nggak pernah tahu kalau orang yang satu perjalanan sama kamu itu cuma ngajak ngobrol basa-basi atau punya maksud jahat. Kalau ada yang nanyain, kamu nginep di hotel itu ya? Jangan langsung jawab iya nih, tapi bilang aja kamu lagi nungguin teman atau rekan kerjamu. Kalau kamu bingung nentuin rute dan ada orang asing yang mau ngantar kamu ke destinasimu, tolak aja tawarannya dengan sopan. Terima kasih, saya tahu kok rutenya. Dia nggak perlu nganterin kamu, tapi cukup nunjukin arah yang tepat biar kamu nggak nyasar. Kamu nggak pernah tahu orang asing itu akan membawamu kemana kalau kamu cuma iya-iya aja. Kalau orang asing nanyain, kamu nginep di mana? Jangan jawab langsung atau kasih aja nama hotel populer seperti Hilton. Hotel ini ada di mana-mana. Kalau kamu pengen terdengar lebih jujur, persempit area hotelmu, tapi jangan sebutin nama spesifiknya. Kalau ada orang lewat penasaran sama kamu dan ngeliatin kamu terus, kamu perlu bertingkah aneh. Misalnya, pura-pura nggak tahu bahasanya, bikin ekspresi wajah konyol atau menyanyi. Makin banyak orang yang merhatiin kamu di situasi ini makin baik. Gak ada orang yang berani aneh-aneh sama target yang diperhatiin banyak orang kan? Kalau kamu melakukan perjalanan jauh, usahain jangan tiba di lokasi saat malam hari. Kamu akan lebih gampang nyari hotel di siang hari saat masih ada banyak opsi transfer dan banyak orang berlalu lalang. Dengan begini, kamu akan ngerasa lebih aman dan bisa hemat uang. Ngomongin soal uang, kamu pasti udah tahu trik lama ini kan? Umpetin uang tunai di pakaian dalam, sabuk uang, atau aksesoris lain. Tapi selalu sisain sedikit uang di dompet jebakanmu. Kalau amit-amit kamu kena apes dan ada orang yang ngincer dompetmu, kamu bisa nyerahin dompet itu biar dia nggak ngamuk. Padahal di dalamnya nggak ada apa-apanya. Saat pesan makanan, kamu nggak harus ngasih tahu nama aslimu kok. Tapi kalau kamu nggak nyaman untuk nyebutin nama samaran, bilang aja makanan itu untuk temenmu dan pilih nama pasaran aja. Kalau kamu perlu ngasih tahu alamatmu di tempat umum, jangan sebutin keras-keras. Bisikin aja atau tulis di atas kertas biar orang lain gak mendengarmu. Setelah selesai belanja, kamu balik ke tempat parkir yang kondisinya udah lengang dan mulai gelap. Tapi saat kamu mau masuk ke mobil, kok di kaca depannya ada jaket? Kamu langsung ngebuang jaket itu. Kemudian, udah, stop. Itu adalah trik yang dipakai penjahat agar bisa masuk ke mobilmu dan membawanya kabur. Kasih tahu petugas keamanan dan minta mereka untuk menemanimu ke mobil sampai kamu keluar dari parkiran dengan selamat. Ban bocor juga sama aja. Kalau mobilmu tiba-tiba bocor saat diparkir di toko atau restoran favoritmu, sebaiknya masuk lagi dan minta petugas untuk membantumu. Kalau kamu mendekati mobilmu sendirian, orang asing bisa aja menghampirimu dan nawarin bantuan. Padahal kemungkinan besar dia sendiri yang udah ngempesin ban mobilmu. Saat kamu keluar dari tempat kerja, baik di toko kecil maupun di kantor, jangan sekali-sekali nyebutin jam kerjamu secara spesifik ke orang asing. Kasih tahu aja jam kerjamu nggak menentu karena ada sistem shift.
Dan kalau ada orang kepo yang nanyain apakah kamu kerja sendirian, jawab aja teman-temanmu nyusul di belakang. Saat masih kecil, kamu sering bikin bahasa-bahasa rahasia dengan temanmu nggak? Kamu juga bisa pakai trik yang sama untuk menjaga keselamatanmu loh. Tentuin kata-kata rahasia di chat keluarga atau teman dekatmu yang bisa dipakai kalau kamu nggak bisa menelepon atau ngechat seperti biasanya. Iya nih, aku lagi healing. Bisa aja berarti bantuin aku secepatnya. Kamu juga bisa mengupgrade trik penyelamat ini untuk menyamarkan nama jalan yang kamu lalui atau mall yang lagi kamu kunjungi saat ada orang asing. Belajar teknik dasar bela diri juga berguna loh. Meski kamu nggak perlu memakainya dalam kondisi normal, area paling rentan yang bisa dijadikan sasaran adalah mata, hidung, rahang, jakun di leher depan, ulu hati di bawah tulang rusuk, lutut, dan kura-kura kaki. Kalau kamu naik lift bareng satu orang asing, arahkan punggungmu ke panel tombol. Dengan begini, dia nggak akan bisa menghentikan lift secara tiba-tiba. Jangan buka medsos saat kamu sampai di sebuah restoran, hotel, atau mall. Main medsosnya nanti aja, kalau kamu udah pergi dari situ. Teman-temanmu bisa aja seneng atau malah diam-diam dengki sama postinganmu. Cara ini bisa melindungimu dari stalker digital. Dia bisa melacak siapapun yang punya akun publik. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman tinggal sendirian di tempat baru, bikin aja seolah-olah kamu tinggal di situ bareng keluarga. Taruh beberapa sandal dalam berbagai ukuran di depan pintu rumahmu. Dengan begini, orang-orang kepo akan ngira kalau kamu tinggal bareng keluarga. Cari tahu para tetanggamu, kali aja mereka bisa jadi teman barumu kan? Minimal, ada sejumlah orang yang familiar sama kamu, dan mereka akan langsung bereaksi saat ngelihat hal-hal mencurigakan di sekitar rumahmu. Kalau menurutmu mereka bisa dipercaya, kamu juga bisa ngasih tahu waktu kamu mau keluar rumah dan perkiraan durasinya. Cek pencahayaan di bangunan tempat tinggalmu. Segera kasih tahu petugas maintenance kalau ada tempat gelap atau bohlam hilang. Area parkir, ruang penyimpanan, ruang surat, anak tangga, dan area umum lain perlu lampu terang untuk mencegah situasi berbahaya. Saat kamu jalan kaki sendirian, jangan dengerin musik pakai headphone atau menelepon orang lain untuk nyari aman. Saat kamu ngobrol di ponsel, perhatianmu jadi terpecah. Gak ada penglihatan periferal dan tanganmu cuma nganggur satu kalau ada bahaya. Coba bayangin deh, ada orang yang diam-diam ngikutin kamu di belakang. Saat kamu nyeberang, dia ikut nyebrang. Lalu, kamu memasuki jalanan sepi dan dia masih ngikutin kamu. Sebaiknya, jangan jauh-jauh dari jalan utama. Langsung stop dan pura-puralah gak ingat sesuatu. Tepuk sakumu, seolah-olah kamu lagi nyari barang. Kemudian bilang, "Oh, dompetku." Jangan pura-pura nyari ponselmu. Nanti penguntitmu malah akan percaya dan semakin ngincer kamu. Udah, putar balik aja. Dia nggak akan mengikutimu lagi di jalanan ramai. Kalau aktingmu bagus, dia juga akan kehilangan minat sama kamu karena kamu nggak bawa duit. Kalau si penguntit nggak mau pergi, coba deh masuk ke warung kopi terdekat dan pakai toiletnya. Tunggu di situ selama 5-10 menit. Tapi kalau dia masih mengikutimu, mintalah bantuan petugas warung kopi. Kalau kamu harus nungguin angkutan umum di malam hari, duduk di dekat orang-orang yang juga nungguin. Kalau nggak ada orang lain, tetaplah di dalam bangunan terang sampai angkutanmu tiba. Jangan lupa lihat sekelilingmu juga ya. Kalau ada orang aneh yang kelihatan mencurigakan, kasih tahu pengemudimu. Kemungkinan jumlah penumpangnya cuma sedikit, jadi sebaiknya jangan duduk di belakang. Duduk aja di dekat pengemudi, biar kamu bisa minta tolong kalau memang diperlukan.